Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sebelum memulai perdebatan pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Frisa Atayana Radeva, delegasi dari SMA Negeri 1 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang akan memaparkan definisi dan menyampaikan latar belakang motif, sekaligus memaparkan poin-poin penting argumentasi. Dewan juri yang terhormat, adapun mosi kita pada kali ini yaitu Dewan ini membatasi pers dari semua spekulasi dan pemberitaan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat. Dalam mosi kita pada kali ini telah saya rangkum menjadi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu membatasi pers. Membatasi pers adalah membatasi kebebasan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan. Spekulasi. Spekulasi adalah informasi yang menebak-nebak atau tanpa kebenaran yang dapat diyakini. Pemberitaan. Pemberitaan adalah laporan lengkap yang disajikan dan dianggap penting oleh redaksi pemberitaan. Kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap orang dapat mengeluarkan potensi di dalam dirinya. Penjahat. Penjahat adalah orang jahat yang telah terbukti melakukan tindakan kejahatan. Dan yang terakhir, tersangka penjahat adalah seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakan pidana. Dewan juri yang terhormat, pada mosi kita pada kali ini saya sangat setuju karena membatasi pers dari semua spekulasi dan pemberitaan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat sejalan dengan Undang-Undang ITE yang mengatur perlindungan berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Dewan juri yang terhormat, seringkali terjadi kejadian penjahat yang bunuh diri usai melakukan tindakan kejahatan, yang membuat ia tidak dapat diadili dengan hukuman yang seharusnya. Di dunia internasional, HAM menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM memiliki 4 hak, yaitu yang pertama, hak atas kebenaran atau hak untuk tahu. Yang kedua, hak atas keadilan. Yang ketiga, hak atas reparasi. Dan yang terakhir, hak atas jaminan ketidakberulangan. Dewan juri yang terhormat, banyak kejadian pula warga malah membuli keluarga dari tersangka yang bahkan tidak tahu menahu tentang kejahatan yang telah ia lakukan. Merampas kehidupan bahagia dari anak-anak mereka yang bahkan masih balita. Dewan juri yang terhormat, dengan mosi ini maka masyarakat akan lebih hati-hati dengan kehidupan bermasyarakat dengan tidak menjudge para pelaku kejahatan, karena pada intinya penjahat yang banyak dicaci dalam pemberitaan adalah penjahat kasus berat ataupun dari kalangan artis yang berisiko menghancurkan kehidupan dari anak-anaknya maupun kesehatan mental mereka. Dewan juri yang terhormat, menurut saya pelaku kejahatan hanya perlu diadili sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa adanya campur tangan dari pihak yang tidak terkait dengan menimbulkan spekulasi liar yang menyebabkan adanya pemberitaan terkait isu yang menyebar. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya pembatasan pers ini juga akan meminimalisir penjahat yang mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan tidak dihukum sama sekali karena mengalami gangguan mental. Dewan juri yang terhormat, karena masyarakat Indonesia masih sangat sering mengeluarkan pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan malah menjadi spekulasi liar yang menyesatkan. Adapun contoh dari kasus Jessica Mirna, yang dimana kasus ini sangat banyak dibicarakan di pemberitaan maupun di platform terkait. Jessica Kumala Wongso yang dianggap sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dari Mirna yang merupakan sahabatnya. Banyak netizen yang mencapnya sebagai sahabat yang tidak benar dan menusuk teman sendiri. Tetapi hal itu dibantah oleh Jessica dan membuat mentalnya sedikit terganggu karena tekanan yang ia dapatkan. Jessica pernah mengatakan di meja pengadilan bahwa saya tidak pernah menaruh racun di gelas kopi seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalau ada fakta persidangan yang membuktikan kalau saya seorang pembunuh, maka saya
maka saya rela untuk dihukum seberat-beratnya. Namun, faktanya tidak ada bukti tersebut dan tidak akan pernah ada, karena saya bukanlah seorang pembunuh. Dewan juri yang terhormat, kasus ini pun meledak yang membuat orang banyak membicarakan karena korban dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dan pelaku dianggap sebagai sejahat-jahatnya manusia. Bahkan, saat seseorang melakukan interview tentang kasus ini, banyak yang berkata, kalau dilihat dari karakter dan dari muka Jessica, dia bisa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu. Karena banyak asumsi masyarakat yang jelek, bersalah dan yang cantik harus diselamatkan. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwasanya bagian-bagian muka, bahkan sampai orang membaca mimik muka dari Jessica yang menyatakan bahwa dia bersalah dan tidak menurut bukti sama sekali dan tidak menurut teori-teori yang bersangkutan. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, dengan mosi kita pada kali ini, saya tegaskan secara tegas, lugas, dan berintegritas bahwa saya sangat-sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.